Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul 3 anak muda dan 1 anak tua. Yang aku maksud anak tua ya aku ya. Di video ini aku nggak mau bahas apa-apa sih, nggak ada topik spesifik, cuman ya mungkin ngamati anak-anak muda ini bermain. Surprisingly, atau yang aku cukup terkejut, aku pikir kalau sama Valen itu biasanya banyak errornya, terus malah kali ini mainnya lumayan bagus sih si Valen. Ada kemajuan dari yang terakhir aku amati dia main di sini. Ya mungkin ada video yang lama Valen dari kecil sampai sekarang udah tinggi. Valen sering error itu menyalahkan raketnya. Katanya raketnya pembawa sial, jadi kalau nyangkut atau gagal melakukan pengembalian dia menyalahkan raket, bukan tangannya ya. Jadi masih menyalahkan raketnya. Ini aku maunya netting silang tapi nyangkut kurang tinggi. Nah, ini aku senang kalau Valen itu tanggap meskipun bolanya agak sulit tapi tetap usaha dikembalikan, dan dia itu udah siap. Kalau backhandnya kan terlambat ya tadi, makanya bolanya nanggung, tapi udah siap kalau di smash itu masih bisa mengembalikan. Dan itu adalah kualitas yang aku pingin dari partnerku. Jadi siap, tapi kalau misalkan ternyata hasilnya nanggung, juga harus siap untuk menerima smash. Ya belum tentu di smash ke Valen lagi ya sama lawan, bisa aja ke aku, tapi aku dan Valen tuh harus sama-sama siap karena memang bolanya tanggung. Soalnya seringkali ada partnerku yang kalau aku buangnya nanggung, ya kan ya namanya manusia ya nggak sempurna. Kadang-kadang juga kena frame atau mungkin nggak terlalu siap, jadi posisi megang raketnya salah. Terus tanggung. Nah kalau kayak gitu, dari pihak aku sendiri yang membuat bola tanggung itu udah siap-siap untuk terima smash atau penerima bola berikutnya. Tapi partnerku yang lihat kalau bola dari aku tanggung terus udah pasrah. Ya kalian bisa lihat atlet kalau main, meskipun partnernya ngasih bola tanggung, ya kalau ya lihat dia tanggungnya ya, tapi kalau tanggung yang masih bisa dikembalikan itu pasti mereka berdua itu udah siap. Jadi nggak ada yang menyerah sampai benar-benar bolanya itu menyentuh di lantai. Tapi seringkali partnerku kalau lihat bola tanggung udah langsung menoleh ke belakang atau berlindung, jadi nggak ada siap-siapnya, udah pasrah, terus tinggal menyalahkan aku yang kasih bola tanggung. Kalian lihat di sini kenapa kok bolanya Valen itu nggak bisa mengembalikan ke lawan, karena posisinya dia raketnya nggak diangkat. Jadi di jaga depan itu harusnya posisi raketnya itu meskipun nggak diangkat terlalu tinggi sampai di ketinggian kepala, tapi paling nggak di ketinggian dada. Dan di komentar-komentar netizen itu seringkali nyalain kalau yang pemain depan raketnya itu harus diangkat. Aku rasa enggak, karena aku kalau lihat atlet kemarin tuh lihat video lama punyanya Go Liu Jing, dia juga kalau jaga depan nggak selalu ngangkat raket, dan ngangkatnya itu pun nggak tinggi gitu. Kalau memang bolanya eh,
kelihatannya sama lawan tuh mau dikembalikan ke depan, baru dia ngangkat raket sebelum bolanya tiba ya, sebelum melewati net ke lapangannya dia. Juga sewaktu yang pemain belakangnya nyemes, dia itu nggak buru-buru ngangkat raket. Jadi kesimpulannya ngangkat raket tuh bagus memang, karena nggak telat untuk kalau ada bola dadakan tuh nggak telat, cuman nggak selalu harus angkat raket. Itu sama juga dengan kayak yang teori kalau kita ngelob harus misah kiri dan kanan. Ya itu memang teori basic. Tapi waktu permainan belum tentu teori itu dipakai. Dan ada beberapa kayak perkecualian atau mungkin dalam kondisi tertentu memang 90% kita misah kalau di lob. Itu kita misah, memang benar. Cuman kadang-kadang kita lihat-lihat dulu posisi lawannya itu terdesak atau enggak untuk ngambil loban kita. Kalau misalkan terdesak ya kita nggak usah pindah, tetap posisi depan belakang nggak apa-apa, atau misah kiri kanan nggak apa-apa, tapi salah satu udah maju ke depan. Tetap bisa, tapi tengah apa kayak nggak terlalu di tengah-tengah banget gitu. Jadi waktu biasanya terdesak itu sama lawan tuh di net atau di drop shot. Jadi harus ada pemain yang berada di depan, maksudnya mau jemput bola dan langsung net kill. Itu lebih efektif daripada kalau kita mainnya cuma ngikuti cara-cara yang basic, ya nggak ada istimewanya, nanti rally-nya lebih panjang ya, gak apa-apa sebenarnya. Tapi ya nggak bisa langsung kill gitu. Terserah kalian mau lagi menjalankan mode yang apa, mau langsung kill atau mau main rally dulu. Nggak ada yang salah, cuman yang salah ya kalian itu terlalu banyak berkomentar. Kayak di sini Valen ngelob, tapi aku kan tetap di tengah. Soalnya Robby itu kan udah kelihatan banget kalau badannya kayak gitu nggak mungkin nyemes. Tapi kalau kira-kira ada tanda-tanda lawan itu bisa nyemes kita, kita itu harus buka atau harus jaga kiri kanan. Itu clue-nya atau petunjuknya. Kalau lawan itu enak posisinya buat nyemes, kita harus buka kiri kanan jaganya. Walaupun kita ngelob tapi lobnya itu arahnya jauh dari lawan ya, otomatis lawan tuh kesulitan buat nyemes kita. Paling enggak mereka bakal melakukan drop shot. Walaupun maksa nyemes mungkin juga enggak keras. Mau tetap depan belakang sih masih oke lah. Atau mau bisa kiri kanan juga nggak apa-apa. Kalau aku sih sebaiknya depan belakang. Kalau ngelopnya itu lawannya jauh, lawan harus lari-lari untuk mengejar bola itu. Kalau larinya cepat ya kemungkinan bolanya masih di atas, bisa nyemes. Itu pun kalau ke forehandnya dia. Tapi kalau ke backhand mungkin agak sulit, dan walaupun backhand smash mungkin nggak sekenceng kalau forehand smash kan. Jadi lumayan gampang lah untuk mengembalikan walaupun kita posisinya bukan di kiri kanan atau nggak bagi dua. Umumnya kalau aku lihat atlet main, misalkan ada kasus kayak gitu, bolanya jauh dari lawan walaupun di lob, salah satu pasti udah nungguin yang di depan. Makanya cara yang paling efektif untuk lawan yang dapat lob yang jauh itu sama lawan biasanya di lob lagi atau di drop shot silang, karena kalau di drop shot lurus itu udah ditungguin sama lawan. Tapi kalau misalkan kita pegangnya prinsip setiap kali ya berarti 100%
ketika bola dari kita di lob, entah oleh kita atau partner kita lob, kita 100% harus posisi kiri dan kanan misah. Itu mungkin kita kehilangan momen untuk net kill. Makanya kalian tuh jangan terlalu berpegang pada prinsip. Atau dalam hal ini teori ya, kalau main badminton. Tapi kalau di kehidupan biasa atau kehidupan bersosialisasi, megang prinsip itu ya gak apa-apa. Karena itu kan ya bagian dari karakter kita. Kalau kita lihat ada orang yang dibully terus diam aja, ya itu prinsip yang salah. Kalau prinsipnya memegang kebenaran, ya apapun itu harus kita lakukan. Meskipun hal itu mungkin merugikan kita, tapi karena memang itu prinsip ya, jadi harus dilakoni atau dijalankan. Cuman kalau badminton ini kan ya nggak ada ilmu pasti, bukan hal yang harus prinsip gitu. Kalau prinsipnya mungkin yang dipakai ya termasuk hal moral, atau ketika kita misalkan bolanya itu kena raket kita dikit, terus kan mestinya double, itu fault kan, tapi kita nggak ngaku dan wasit juga nggak mendengar atau nggak melihat, tapi lawan kita protes, itu kena, tapi kita nggak ngaku, ya itu berarti prinsip kita buruk. Tapi kalau kita prinsipnya memegang kebenaran, meskipun kita salah dan akhirnya kalah, tetap kita harus ngaku kalau tadi memang fault. Cuman kalau prinsip yang harus misah kiri kanan atau harus jaga depan belakang, ya aku rasa itu bukan ilmu pasti. Nggak selalu harus seperti itu. Ini balik skornya 0-0, soalnya selisih jauh. Tapi Valen nggak mau servis duluan, takut sama Alek. Nah, takut ah. Aku ya takut loh, takut nyangkut, makanya nanggut. Kok gitu sih Alek? Mana bisa itu terima bola kayak gitu, udah terlalu bawah. Ya harusnya Robby yang menerima ya, yang mengembalikan smash, dan Robby habis di smash 1 kali harusnya maju sih. Kalau Alek harusnya misah ke kanan. Kan tadi aku bilang kalau lawan itu udah ada tanda-tanda mau nyemes. Jadi harus misah. Kalian tahu kesalahannya Valen nggak? Ya betul. Dia itu nggak seharusnya mengambil atau menerima bolanya. Karena yang berhak menerima bola servisan dari lawan yaitu silangannya atau diagonalnya. Kalau Valen nerima berarti fault. Baru kali ini aku nemui ada orang yang tangannya gratis. Katanya Valen, aku gak sadar loh waktu ngambil bola loh. Berarti punya gangguan mental. Kok gak sadar tangannya bisa jalan-jalan sendiri. Ini coba kalian lihat, aku kan serve flick, harusnya kan bisa kiri kanan, tapi aku lihat Alek itu udah kayak terjepit, jadi aku nggak mau mundur, aku jaga di depan, dan beneran kan bolanya ditaruh ke depan, terus aku blok. Tekniknya nggak apa-apa, cuman karena Valen itu ski, jadi terpleset, makanya bolanya itu jadi out. Kalau Valen itu nggak terpleset ya nggak apa-apa sebenarnya. Prinsipnya udah bener.
Nih kalau bolanya nanggung itu aku udah tahu bakal di-smash ke arah mana, makanya aku udah lebih siap. Dan kadang-kadang kita itu jangan nyalain partner yang ngasih bola tanggung. Kadang-kadang kita memang sengaja ngasih bola tanggung karena kita tahu bakal di-smash ke arah mana. Terus kita itu udah siap. Soalnya memang kita perlu misalkan kayak settingan gini ya. Robby itu kan mainnya levelnya masih di bawahnya Alek. Terus Alek yang jaga di depan untuk ngambil bola-bola. Jadi aku memang pancing, kadang-kadang pancing Alek untuk nyemes biar aku bisa buang bola ke belakang. Dan kalau bisa melewati Alek sampai bolanya bisa diambil oleh Robby, bola lob kalau ke Robby biasanya pengembaliannya itu poor atau lemah. Jadi kita bisa serang berikutnya. Tapi kalau di depan kita dicegati Alek terus. Kalau mau buang bola sewaktu rally ya, jadi Alek nanti bisa mundur. Tapi kalau habis nyemes, Alek gak bakal bisa mundur. Tapi kalau kita cuma ngasih ngelop kiri kanan supaya ngenaknya ke Robby, pasti nanti Alek bakalan mundur untuk ngambil, untuk menggantikan Robby. Jadi kita nggak mau kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita memang sengaja kasih bola yang nanggung, tapi kita udah harus siap bakalan kemana itu semesnya. Nah ini baru salah, Valen buang bola tapi kan udah ada orang yang udah siap nyemes. Buangnya itu ya di tengah-tengah, di tempatnya Alek berdiri, ya udah pasti sama Alek disemes. Makanya harus misah kiri kanan. Kalau kayak gitu udah nggak mungkin kamu jaganya depan belakang terus bisa mengembalikan dengan baik. Nggak mungkin. Jadi harus benar-benar jeli kita ngelihat lawan itu posisinya, badannya atau posisi tempatnya di mana, harus kita lihat jeli. Kadang-kadang kita kan juga agak nyadar ya, pinginnya ke arah sana tapi kok produksi lengan kita kok nggak sesuai, mungkin kena frame atau mungkin shuttlecocknya agak miring atau melenceng. Jadi kita nggak bisa prediksi juga kalau main badminton. Nah kayak gini kan bolanya itu jauh dari Robby. Terus ya pengembalinya nggak perlu disemes juga. Kita bisa blessing aja ke depannya pasti mati. Kalau kita semes ya Alek udah pasti siap. Robby tinggal maju aja kalau mau siap. Tapi kalau di blessing dua-dua pasti mati. Ini kasus lagi ya, bolanya itu aku lob jadi harusnya jaga kiri kanan. Itu udah pasti sama lawan tuh bakal di drop set, makanya aku maju tapi Valen ikutan maju. Makanya aku terus berhenti tapi Valen ngeliat aku maju terus gak mau melanjutin. Kadang rotasi itu ya gampang-gampang sulit ya. Kita sebenarnya kepingin maju tapi kok partner kita itu nggak berpindah, jadi kita bingung ini harusnya kemana. Ini Valen kumat. Kalau jaga depan ya harus siap lari kiri kanan lah. Yang penting jangan berasumsi, karena kalau lawan kita bisa atau sering dan seneng mainnya silang-silang, jangan berasumsi bolanya itu bakal dikembalikan lurus. Kayak Robby itu kayaknya seneng silang-silang ya. Jadi makanya Valen tadi kan udah gerak ke kiri, terus disilang kaget, lari gak bisa lari. Jangan berasumsi, makanya lebih enak berdiri di tengah. Ini ya aku tadi bilang kalau partner kita itu mengembalikannya nanggung ya kita harus siap. Ini kan aku udah siap untuk mengembalikan, oh bisa aku kembalikan, tapi malah Valen sendiri yang nggak siap. Valen itu nggak bisa mengembalikan karena apa? Karena raketnya itu nggak diangkat. Kalau memang dia siap-siap untuk terima smash ya memang
pakai backhand, nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Raketnya kan mesti diarahkan ke bawah kalau terima defend ya, atau terima smash itu raketnya di bawah nggak apa-apa. Tapi kan Valen maunya menerima dengan cara forehand, jadi raketnya ya harus diangkat. Kembali lagi mengenai rotasi, ya kita itu kalau di badminton mau pindah itu cuman waktunya setengah detik lah. Kita baru mutusin mau pindah depan belakang atau mau rotasi kemana, itu waktunya mungkin setengah sampai 1 detik. Itu dilihat dari kejelian kita melihat bodinya lawan itu kira-kira mau mukul apa. Nah, kalau pemain yang udah jago itu pasti memahami bahwa ada pukulan-pukulan tertentu yang kalau kita waktu badannya posisi nggak enak nggak bisa. Jadi kita bisa terapkan apa yang kita alami itu ke lawan. Kita lihatnya lawan, oh kalau lawan udah posisinya kayak gitu, nggak mungkin dia itu bakal misalkan nyemes, atau nggak mungkin dia bakal ngasih drop shot lurus, pasti ngasihnya silang. Nah, itu kita udah bisa ngamati karena kita udah pernah ngalamin sendiri bahwa bola yang kayak gitu dengan posisi yang seperti ini itu bakal sulit untuk kita kembalikan. Walaupun kalau mau benar-benar mengembalikan itu 50-50, kadang bisa nyangkut. Makanya kalau mau resiko ya gak apa-apa. Mungkin lawan bisa mengembalikan seperti itu. Tapi enggak maksudnya ratingnya itu enggak tinggi kalau dia mau mengembalikan posisi yang sulit itu. Dan yang paling gampang dan umumnya pemain-pemain itu pasti nyari yang pukulan gampang. Kalau gampang ya kita bisa nebak. Yaitu dari ukuran level pemain itu jago atau enggak. Dari pukulan-pukulan sulit dia bisa mengembalikan ke arah yang kita enggak terduga, atau yang enggak umum atau enggak biasanya. Karena enggak biasa itu karena sulit untuk mengembalikan ke sana. Misalkan ya, kita kasih ke backhandnya lawan, terus lawannya itu udah agak terdesak, terpaksa pakai backhand lead untuk mengembalikan. Kan jarang ada pemain yang bisa mengembalikan backhand lead itu dari pojok lapangan ke diagonal pojok lapangan kita. Kan jarang banget ya orang kan main kayak gitu. Itu kalau lengannya nggak kuat nggak mungkin bisa sampai ke pojokan lapangan kita. Meskipun arahnya mungkin ke sana, tapi biasanya nanggung. Nah kalau lawan kita bisa melakukan seperti itu nggak nanggung, itu berarti dia jago. Dan umumnya kalau kita main secara sosial gini nggak banyak atau mungkin nggak ada ya pemain yang bisa melakukan backhand cross lob dari pojok ke pojok. Atlet-atlet meskipun bisa, tapi belum tentu mau melakukan itu, soalnya resiko. Misalkan bisa dia buangnya lob, tapi lawan mungkin udah siap ya. Jadi dia mungkin nggak bisa cover ke posisi lainnya. Jadi mengembalikan itu kita jangan cuman mikir, oh pokoknya asal kembali semau-mau gue. Tapi kita harus mikir, habis aku kembalikan ke sana, aku bisa nggak ngambil bola berikutnya? Posisiku bakal keteteran atau enggak? Dan kita lebih baik ngasih ke tempat yang kosong atau yang jauh dari lawan kalau mau keluar dari tekanan. Tapi kayak tadi yang aku bilang ya, aku memang sengaja untuk kasih ke depan atau di daerahnya jangkauannya lawan supaya lawan itu nyemes, karena aku tahu
aku ada di depannya lawan, jadi bisa aku kembalikan smashnya. Ya 50-50 atau paling enggak, aku yakin sih bisa mengembalikan jadi enggak 50-50, 80-20. Tapi kalau probabilitasnya nggak sampai 80, misalkan 50-50, ya aku akan kasih ke ruang yang kosong. Contohnya, kalau aku dikasih ke forehand yang late, itu kan optionnya aku bisa ngelob lurus tinggi, atau kalau silang agak sulit, atau yang lebih gampang dan biasanya nggak diduga oleh lawan, yaitu di silang net. Bukan silang lob ya. Kalau silang lob ya gampang tapi agak berat. Tapi kalau silang net itu sulit, lebih sulit daripada lob lurus atau lob silang. Mukulnya ke silang net itu kemungkinan nyangkutnya itu lebih besar. Terus pukulannya itu juga lebih sulit karena pakai pergelangannya dipakai. Tapi kalau lawan itu nggak menduga, kita bisa dapat poin. Oke guys, gitu aja video kali ini. Aku akan tutup dengan doa. Bukan ya. Aku akan tutup dengan lagu. Hehehe, maaf ya kalau suaranya jelek. Here we go. Tiga anak muda, satu anak tua, 1, 2, 3, bukan anak saya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Makasih udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Komen-komen dong. Dadah.